wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mewakili teman-teman memperkenalkan identitas. Kami dari kampus Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pembangunan Indonesia Makassar dengan jurusan S1 Pendidikan Ekonomi yang akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ekonomi Koperasi dengan judul Koperasi Simpan Pinjam. Saya atas nama Melania Gamus, NIM 203210052, sebagai pemateri 1 yaitu pendahuluan. A. Latar belakang. Koperasi sebagai salah satu pelaku institusi yang berbeda dengan yang lain, mempunyai tantangan tersendiri untuk menghadapi perdagangan bebas, baik dari sektor gerakan maupun permasalahan internal koperasi itu sendiri. Eksistensi gerakan koperasi sebagai suatu institusi ekonomi diharapkan dapat berperan sebagai mesin pergerak kegiatan ekonomi nasional, sekaligus sebagai sokong guru perekonomian bangsa Indonesia. Koperasi itu sendiri dapat dikelompokkan beberapa jenis berdasarkan sektor usahanya, yaitu koperasi simpan pinjam, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi pemasaran. B. Rumusan masalah. Apa itu koperasi simpan pinjam? 2. Bagaimana prosedur menjadi nasabah dan permohonan kredit Geraha Atmas? 3. Bagaimana aplikasi koperasi simpan pinjam dari sisi operasionalnya? C. Tujuan. 1. Mengetahui tentang koperasi simpan pinjam. 2. Menjelaskan prosedur menjadi nasabah dan permohonan kredit Geraha Atmas. 3. Mengetahui aplikasi koperasi simpan pinjam dari sisi operasionalnya. Nama saya Margareta Kartini, NIM 2321005. Saya sebagai pemateri kedua dan akan membawakan materi A. Pengertian koperasi, B. Koperasi simpan pinjam. Pengertian koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya, koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. B. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberi pinjaman uang pada para anggotanya. Koperasi ini didirikan untuk memberi kesempatan pada para anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi ini menghimpun dana dari anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Tujuan koperasi ini untuk mendidik anggota hidup berhemat, menambah wawasan anggotanya terhadap kepengkoperasian, dan membantu mensejahterakan perekonomian rakyat. Pengurus dalam koperasi ini berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pemberi nasihat, penjaga berkesinambungnya organisasi, dan pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi, juga menulis laporan koperasi dan berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapat segala keterangan yang diperlukan. C. Sumber modal koperasi. Koperasi memerlukan modal, adapun modal koperasi terdiri dari pinjaman modal yang meliputi berbagai sumber bagai berikut. 1. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang diwajibkan dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota koperasi. 2. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan yang tertentu. Misalnya, tiap bulan dengan sejumlah simpanan yang sama setiap bulannya. Itu simpanan wajib dapat diambil kembali selama yang bersangkutan pada masih menjadi anggota koperasi. Yang ketiga, simpanan khusus, misalnya simpanan sukarela, buka kurung, simpanan yang dapat diambil atau kapan saja, dan deposit berjangka. Dan cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisiran sisa usaha yang dimaksud untuk pengumpulan modal tersendiri. Pembagian kepada anggota keluar dan keanggotaan koperasi untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
Hibah adalah sejumlah uang untuk barang modal yang dapat nilai dengan yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah atau pemberian yang tidak mengikat. Adapun modal pinjaman berasal dari pihak sebagai berikut. Yang pertama, anggota dan calon anggota. Yang kedua, koperasi lain dan anggota yang didasari perjanjian kerjasama antara koperasi. Yang ketiga, bank dan lembaga dan keuangan, bukan bank lembaga keuangan yang lain yang dilakukan didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, penertiban obligasi surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku peraturan perundang-undang. 5, sumber lain yang disah. Nama saya Maria Nurianti, NIM 203210070. Di sini saya akan membahas materi bab 2 bagian 4 tentang aplikasi koperasi simpan pinjam dari segi operasional. Tugas pokok koperasi simpan pinjam adalah dengan bertujuan mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan memajukan daerah kerja pada umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kegiatan usaha koperasi dalam rangka mencapai tugas pokok adalah 1. Membantu masyarakat sekitar dalam hal masalah ekonomi. Yang kedua, mewajibkan anggota atau nasabah untuk menyimpan pada koperasi. Yang ketiga, memberikan pinjaman dalam bentuk uang dan barang kepada para anggota masyarakat. Yang keempat, mengadakan dan mengusahakan barang kebutuhan para anggota. Koperasi simpan pinjam terdiri dari yang pertama, pemimpin. Pemimpin berfungsi untuk membantu kinerja semua karyawan dan mengetahui perkembangan koperasi. Yang kedua, pengawas kredit yang berfungsi untuk wajib mengetahui laporan perbulanan yang terjadi di koperasi. Yang ketiga, bagian administrasi berfungsi untuk mengatur surat menyurat yang ada di koperasi, mengarsipkan dokumen-dokumen penting koperasi, monitor kebutuhan rumah tangga dan ATK koperasi. Yang keempat adalah kasir. Kasir berfungsi untuk bertanggung jawab atas kelar masuknya uang, membuat tanda bukti kelar masuknya uang di dalam koperasi. Yang kelima adalah marketing, berfungsi untuk mencari nasabah yang ingin bergabung dengan koperasi simpan pinjam. Yang keenam adalah survei, berfungsi untuk memeriksa data nasabah yang masuk atau data nasabah yang ingin meminjam uang. Yang ketujuh adalah kolektor, berfungsi untuk menangani nasabah yang bermasalah atau kredit net. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Riting, NIM 203210004. Di sini saya sebagai pemateri kelima membahas bab 3 penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Yang pertama, A. Kesimpulan. Koperasi sebagai salah satu pelaku industri yang berbeda dengan yang lainnya, mempunyai tantangan sendiri untuk menghadapi perdagangan bebas, baik dari sektor gerakan maupun permasalahan internal koperasi itu sendiri. Eksistensi gerakan koperasi sebagai suatu industri ekonomi diharapkan dapat berperan sebagai mesin penggerak kegiatan ekonomi nasional sekaligus sokoguru perekonomian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, peran koperasi harus terus ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan sekaligus dapat meningkatkan kegairahan berusaha di kalangan masyarakat dengan cara pembinaan yang intensif agar dapat tumbuh berkembang sehingga koperasi benar-benar mampu menunaikan perannya menjadi sokoguru perekonomian Indonesia. B. Saran. Sebaiknya koperasi perlu ditingkatkan dan dikembangkan dengan banyak pelatihan yang diberikan utamanya kepada pengurus koperasi sehingga dapat membuat kinerja dan pelayanan yang diberikan lebih baik. Dengan demikian, akan semakin banyak masyarakat yang tertarik dengan koperasi.
Tentu hal ini diperlukan perhatian yang serius dari pemerintah, khususnya instansi terkait, kepada anggota koperasi untuk lebih aktif berpartisipasi dalam koperasi sebagai usaha yang dikerjakan secara bersama-sama dan untuk kebersamaan pula. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok 6 kami. Terima kasih.